Halo guys, kembali lagi bersama gua Biru dan kali ini kita akan melihat gameplay clean paling jago sedunia. Ialah seorang Reckless yang pemain receh. Mana kalau masih nonton percuma. Dan di timnya clean ada Hero Chow, Eve, Karina dan juga ada Angela. Sementara di tim musuh ada Patrick, ada Florin, Helkert, Julian dan juga ada Lydia. Dan di sini cleannya menggunakan emblem assassin killing spree dan juga spillnya flicker ternyata guys. Dan dia harus berhadapan dengan seorang Patrick di early game yang harusnya menang clean sih guys, tapi karena wah terlalu mengada-ngada dia. Dan dari segi trafiknya sih, trafik dari timnya clean OP aja. Kalau mereka sampai kalah mah udah Onin Salaman. Ada Chow sebagai roamer, Angela mid laner. Chow-nya XP deh, Angelanya yang roamer, Eve-nya mid. Untuk untuk tim fight enak banget ini. Julian hero nggak guna. Mari kita lihat guys bersama-sama kekalahan dari seorang Reckless yang udah dipastikan. Dan BTW loadingnya lama banget. Udah 1 menit lebih masih 86%. SC Amanda. Florin di pick dia sekarang jadi laris kan, gara-gara di buff epic killnya. Oke guys, kita langsung saja menuju ke dalam gamenya. Let's go. Oke, di sini Reckless udah dapat 6 poin kill di menit yang ke-13 dan baru dikembangkan sebanyak 1 kali. Kalau gue udah dapat 10 poin kill. Dan di sini loadnya siapa yang dapat bisa lihat. Karinanya di sini mencolek-colek, lalu AC-nya lawak. Bagus banget coynya. Ih, mana gua? Bisa nyong ya. Ya ada set anjing. Musuhnya bot, Pokemon bot lawannya bro. Dari skin juga udah kelihatan lawannya bot. Guys, skin lebih mudah kabeh ku. Baca marksman isinya pol ngene solo kok yang soloan bergaya. Jatuh ini. Sigi. Ya, baru nonton game udah di end. Adem. Makanya asal ngomong. Ya, di sini akhirnya gamenya berhasil menangkan oleh timnya Clean di menit yang ke-14 dengan perbandingan poin kill. Tim dari Clean mendapatkan 22 poin kill sementara tim musuh dapat 11 poin kill. Dan yang dapat MVP di timnya Clean ialah seorang Karina. Di sini Karinanya memperoleh MVP dengan skor 12-2 dan KTA-nya Karina dapat 12 poin kill, matinya sebanyak nggak sebanyak sih, mati cuma 1 kali dan dia dapat 7 poin assist. Sementara itu yang dapat skor paling rendah di timnya Clean ialah Chow. Di sini Chow-nya memperoleh silver dengan skor 6.5 dan KTA-nya Chow nggak dapat poin kill sama sekali, matinya sebanyak 4 kali dan dia dapat 10 assist. Sementara itu di tim musuh yang dapat MVP adalah seorang Patrick. Di sini Patricknya memperoleh MVP dengan skor 8.4 dengan KTA. Patrick dapat 6 poin kill, matinya cuma 3 kali dan dia dapat 2 assist. Lalu yang dapat skor paling rendah di timnya musuh ialah Julian. Julianto di sini dapat bronze dengan skor 4.6. Wah, sombong sekali dia. Dan KTA Julianto juga jelek banget. Julian cuma dapat 1 poin kill, matinya sampai 5 kali dan dia dapat cuma 3 assist. Oke, selanjutnya kita lihat dari buildnya seorang Clean ya guys. Ya, di sini Cleannya first item dia langsung build ke arah Weather Boot karena dia harus berhadapan melawan Patrick guys. Jadi wajib banget dia membutuhkan physical defense tambahan agar tidak mudah ditumbangkan di early game. Apalagi di tim musuh juga ada Hellcat ya. Jadi pemilihan Weather Boot ini nggak bagus sih. Lalu next item ada Endless Battle. Ya, di sini Endless Battle juga item wajib bagi seorang Clean. Selain statistik dari item Endless Battle ini banyak banget ya. Ada physical attack tambahan, mana regen, HP dan juga cooldown dan ada lainnya guys. Juga ada yang paling penting dari item ini yaitu true damage dari passive attacknya ya. Karena kita sendiri tahu kalau passive attack Clean itu setiap kita ngeluarin skill selalu mengeluarkan ya kayak apa sih ya, pasif lah gitulah.
Jadi di combo dengan item Endless Battle ini sangat sakit untuk passing attack-nya, nggak ngaruh. Dan juga bahkan tank pun bisa jebol guys. Dan next itemnya dia langsung bikin Kara Malefic Roar, item Pokemon early game udah di build, padahal musuhnya belum ada tank. Udah mau jebolin siapa cowok ya, tapi nggak apa-apa sih, tetap aja item ini bagus untuk dibawa ntar sampai late game, karena ntar kalau sampai dibawa ke late game akan ada banyak hero musuh yang build ke arah physical defense ya guys, karena damage clean di late game itu semakin sakit. Dan next itemnya ada Blade of Despair, ini juga item wajib bagi clean agar damage dari semua skillnya menjadi lebih sakit guys. Dengan tambahan 160 physical attack, maka cuman skill 1 ultimate Patrick langsung muter. Dan next itemnya ada WON, item bagi para kaum lemah yang nggak bisa jaga posisi. Ya di sini kliennya bikin WON karena dia takut diculik oleh Hellcard dan juga mau adu damage sama Patrick kayaknya guys. Tapi di sini musuhnya kebanyakan magic ya. Jadi mending nggak usah bikin WON, cupu banget. Dan last item mungkin dia akan bikin immortal, tapi karena gamenya udah diakhiri terlebih dahulu, makanya dia belum sempat menyelesaikannya. Immortal itu, iya immortal jelas. Apa nih? Boyo. Oke guys, selanjutnya kita lihat dari statistik datanya ya. Pertama kita lihat dari segi hero damage, yang paling banyak memberikan damage dari timnya clean kepada tim musuh ialah seorang clean. Ya, cleannya di sini memberikan damage sebesar 32%, lalu disusul oleh Karina sebesar 28%. Dan yang ketiga ada Yves sebesar 17%, lalu ada Chow juga sebesar 13% Chow-nya ya. Dan yang terakhir ada seorang Angela sebesar 11% guys. Ini Angelanya roamer ya, jadi ya paling kecil wajar. Dan next kita lihat dari segi turret damage, yang paling rajin buat push turret ialah tentu saja seorang clean guys, karena di sini cleannya main marksman yang main gold laner, jadi daily game fokusnya cuman plating nyicil gold turret gitu. Jadi wajar aja turret damage yang paling besar. Di sini turret damage dari seorang clean sebesar 52%, lalu disusul oleh Chow sebesar 27%, dan yang ketiga ada Karina sebesar 15%, lalu keempat Angela cuma 4%, dan Yves-nya lebih rendah lagi cuma 2%. Lalu dari damage yang diterima kita lihat yang paling banyak menerima damage ialah seorang Karina ternyata ya. Ya di sini Karinanya bisa menerima damage sampai 32% karena dia buildnya Karina tank. Jadi wajar aja dia selalu TP di depan dan selalu terkena hit musuh ya. Dan yang kedua baru Cho sebesar 31%, dan yang ketiga Taklin sebesar 15%, lalu keempat If sebesar 12%, dan yang terakhir Angela cuman sebesar 10% ya. Angelanya romer tapi nggak mau TP. Oh, buildnya aja bukan build defense guys, ternyata dia buildnya dual magic ya, item-item support. Lalu terakhir dari segi partisipasi team fight, yang paling rajin untuk join war ialah seorang Karina. Karinanya di sini partisipasinya sebesar 86%, lalu yang kedua ada Yves sama seorang cleannya sama ya guys, sama-sama 64%, dan yang keempat ada Angela sebesar 59%, lalu yang terakhir ada Chow sebesar 45%. Dan kita lihat dari timnya musuh guys. Selanjutnya kita lihat dari segi hero damage di tim musuh. Di tim musuh yang paling banyak memberikan damage ialah seorang Patrick guys, sebesar 36%, lalu disusul oleh Lilia sebesar 23%, dan Hellcard-nya di sini cuma 21% ya, padahal main jungler. Dan yang keempat hero nggak guna Julianto cuma 11%, lalu ada Florin sebesar 9%. Lalu dari segi turret damage, yang paling rajin nge-push di timnya musuh ialah seorang Julian. Julian di sini turret damage-nya sebesar 65%, lalu ada Patrick sebesar 31%, dan yang ketiga ada Lilia sebesar 4%. Lalu Hellcard sama Florin-nya nggak nyentuh turret sama sekali. Lalu selanjutnya kita lihat dari damage yang diterima. Clean-nya numpang ya, maaf ya, tolong ya.
Cleannya numpang ya, maaf mending ditutup, cleannya udah nggak jelas. Oke guys, itu sekian dari gua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Gua Biru ngucapin terima kasih dan sampai jumpa.